Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami memberlakukan firman-Mu itu dalam hidup kami setiap harinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Tawarikh 20 ayat 17 yang berbunyi, "Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah bukan umatnya sendiri yang berperang, tetapi Tuhan. Di dalam kita merenungkan tentang firman Tuhan pada hari ini, maka kita jelas diajak untuk mengerti dan memahami betul bahwa nas renungan firman Tuhan hari ini merupakan jawaban Tuhan Allah Yahweh, Allah Yehuda, atas doa permohonan Raja Yosafat dan seluruh rakyat kerajaan Yehuda yang datang memohon pertolongan Tuhan atas datangnya serangan tentara gabungan, yaitu bangsa Amon dan Moab. Di dalam ketidakberdayaan itulah Raja Yosafat sungguh-sungguh berserah diri dan hanya mau memakai cara atau jalan satu-satunya adalah mengandalkan kuasa Tuhan Allah Yahweh, Allah umat Israel maupun Yehuda itu khususnya, untuk memohon pertolongannya saja. Tugas Raja Yosafat dan pasukannya, tentaranya, hanya mau menaati perintah Tuhan untuk berdiri menyaksikan tentang bagaimana Tuhan bertindak mengalahkan musuh Yehuda itu. Dan sesungguhnya bahwa pada akhirnya sesuai dengan jawaban Tuhan Allah, maka Dia sendiri yang bertindak dengan cara mengacaukan seluruh tentara gabungan itu, sehingga mereka tanpa sadar saling menyerang dan saling membunuh sampai seluruh tentara gabungan binasa tanpa ada upaya Raja Yosafat dan tentaranya sama sekali. Renungan tentang firman Tuhan hari ini kembali mengajarkan dan mengajak kita umatnya yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, agar di dalam kita menghadapi sebesar apapun ancaman atau persoalan atau permasalahan hidup di dalam kehidupan kita adalah supaya kita jangan menjadi ketakutan dan fokus kepada besarnya masalah atau persoalan itu untuk mengatasinya sendiri, akan tetapi hendaknya kita mau datang menyerahkannya kepada Tuhan Yesus Kristus, berserah kepadanya secara total seperti yang dilakukan di contoh teladankan Raja Yosafat untuk mohon hanya pertolongan Tuhan Allah. Tugas yang memang menjadi tanggung jawab kita yang paling utama adalah hanya taat setia melakukan bagian yang kita telah alami untuk memberlakukan perintah Tuhan Yesus itu. Maka secara pasti Tuhan sendirilah yang akan bertindak, Dialah yang akan berperang untuk kita, untuk memenangkan kita dari kuasa kegelapan, kuasa jahat, kuasa setan-setan itu, menuntun membimbing kita dan menolong kita dengan cara yang maha ajaib itu. Ingatlah akan Mazmur 37 ayat 5 ini, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Amin. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini bahwa kami harus menyadari betul ketika mau mengalahkan segala hal yang mengancam hidup kami, yang mau memutuskan hubungan antara kami sebagai ciptaan, Engkau sebagai sang pemilik atas ciptaan-Mu ini, maka kami harus sadari betul
bukan kami umat-Mu ini sendiri yang berperang untuk mengalahkan musuh-musuh Tuhan sendiri, yaitu kuasa jahat, kuasa kegelapan itu, tetapi hanya Tuhan yang sudah jelas dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, Allah yang esa, yang mau berkorban untuk kami di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Dan oleh pertolongan Roh Kudus setiap waktunya, setiap harinya kami sadari betul Engkaulah yang telah, sedang, dan akan terus bertindak. Ketika kami seringkali juga merasa bahwa seluruh persoalan, seluruh permasalahan hidup kami ini, pergumulan kami seolah-olah tidak dapat kami atasi. Padahal kami punya Tuhan yang Maha tahu terhadap seluruh pergumulan maupun persoalan hidup kami. Karena sesungguhnya kami ini hidup bukan untuk diri kami sendiri. Kami mati pun tidak untuk diri kami sendiri. Tuhan sudah menjamini kami bahwa hidup dan mati kami harus kami akui sebagai milik Tuhan satu-satunya, Allah yang esa, yang sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang maha baik, Allah yang senantiasa campur tangan terhadap segala keberadaan kami. Karena Dikaulah Allah yang sungguh-sungguh kami ketahui, kami sadari, kami imani, kami percayai, yang memang tidak pantas bagi kami untuk mempercayai atau bergantung berserah kepada yang lain, karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus itulah satu-satunya yang sungguh-sungguh harus kepadamu kami andalkan sepenuhnya. Kuat kuasa-Mu sungguh tidak dapat dilawan oleh kuasa manapun juga, supaya kami jangan takut, jangan gentar menghadapi semua masalah, termasuk juga kuasa sakit penyakit. Pasti Tuhan akan pulihkan dan sembuhkan dari dalam diri kami sehingga kami boleh sehat. Semuanya itu kami mohon dalam kerendahan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.